Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum ala hudur fi hadzal istima' al-mubarak wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Halaqah kan namanya? Halaqah. Halaqah ini sudah ada waktu zamannya Rasulullah. Bisa juga kita tafa'ulan bi'ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan halaqah ini dulu pernah waktu zamannya Rasulullah. Waktu Rasulullah masuk masjid itu ada orang berkeliling gitu, dibujuk-bujuk, di tihang-tihang, di hujung-hujung. Melihat Rasulullah, apa yang menggawi wiritan, apa yang menggawi kelompok lain ditakuni baca Quran, apa yang menggawi belajaran agama. Nah, itu halaqah. Dan biasanya istilah ini kalau di Hadramut bahasanya rohah. Rohah itu pelajaran habis asar. Kita tahu bahwasanya tidur habis subuh itu mewarisi fakir, yalah. Amun tidur habis asar mewarisi gila. Kenapa hal seperti itu? Waktu subuh itu mewarisi fakir karena Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki pada waktu subuh. Amun waktu asar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki rohaniyah. Rezeki rohaniyah pada waktu asar. Makanya dinamakan rohah. Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki untuk roh kita. Karena ada salah satu guru menyampaikan, barang siapa yang tidur habis asar 40 kali atau 41 kali mewarisi fakir, mewarisi gila. Yang hadir nih kada percaya, biar ada sikung hadir kada percaya, ada percaya aku jar guru tadi buktiakan di sini, buktiakan nih digawinya guring selama 41 kali, 40 kali atau 41 kali habis asar guringnya. Bujur juga kajarnya sampai hari 39 kada ada gila juga masih, kada ada gila aja sampai 40 kali atau yang 41 kali gorengnya habis asar. Bangun-bangun jam berapa? Jam 12. Habis bangun jam 12 melihat dirinya kada ada jadi orang gila, langsungnya tulak ke rumah gurunya. Katoknya, wahai guru jar, wahai syekh jar. Katoknya jam 12 malam. Dibukakan gurunya. Kenapa aja? Pian bepadah barang siapa tidur 40 kali atau 41 kali habis asar maka mewarisi gila atau pakai mewarisi gila. Aku kada ada gila guru aja. Ini gila aja Sidian. Mana ada orang mengatok jam 12 malam memadakan hal itu aja. Sangkaku kenapa isin kebakaran kah atau apa, soalnya pada itu ya, itu tanda dah gila dah ya. Jadi gila itu kada secara jelas. Ada gila kadang kita menggawi ini, bah apa jar menggawi itu jar pina aneh kelainan anu gawian pina aneh nih. Gitu tanda-tanda dari gila. Dan rohah ini atau misalkan halaqah itu namanya perkumpulan, rohah itu pengajian habis asar. Kenapa dikatakan rohah? Waktu santai. Jadi pengajian itu santai. Jadi kita santai ya lah. Santai. Jangan juga yang berapa. Jadi santai. Materinya pun, pembahasannya pun santai. Dan insya Allah kita akan mudahan istiqomah masalah sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekarang di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menteladani beliau. Kita tahu orang yang cinta, kita harus tahu siapa yang dicinta. Jujur kada? Kita cinta lawan bini kita, tahu kita bini kita sekolah di mana, ulang tahun aja tahu, ulang tahunnya tahu, mamanya tahu, kada mungkin kada tahu.
kecuali kawin lari atau dapat di jalan. Tahunya masalah orang yang dicinta. Maka begitu pula apabila kita ingin cinta dengan Rasulullah, kita harus tahu siapa Rasulullah, bagaimana keadaannya. Makanya kita sering dengar bahwasanya ulama itu nggak bakal bergerak kecuali ada bisyarah atau ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Itu ulama yang sudah tingkat tinggi. Contoh misalkan guru-guru kita, abah guru sekumpul dan yang lain-lainnya, buhan sidin kada bakal bergerak, kada bakalan hadir di majelis kecuali ada petunjuk dari Rasulullah. Contoh juga guru mulia beliau pernah ingin hadir satu majelis, jar kakak sidin, ya hadir, kada dulu sidin. Berapa kali ya hadir, kada dulu sidin. Ya sidin. Jar guru mulia, yuk hadir kita. Sudah ada bisyarah dari Rasulullah SAW. Yang kita nih bang siapa jar? Yang kita nih, kita ada melihat lo Nabi, ada petunjuk lo Nabi. Minimal kita harus mengetahui ketika kita menghadapi suatu masalah harus tahu apa yang dilakukan Rasulullah. Contoh misalkan kita disambati orang, oh Rasulullah waktu disambati kayak apalah jar, harus tahu. Makanya itu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Dan adapun di dalam kitab ini ada dua penjelasan. Yang pertama masalah sifat Rasulullah SAW, masalah nasabnya Rasulullah SAW, masalah paman-pamannya Rasulullah siapa-siapa aja, terus juru tulisnya Rasulullah siapa-siapa aja yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu masalah perjalanan Rasulullah dari sidin lahir sampai sidin meninggal. Tahun pertama waktu sidin lahir apa yang terjadi, tahun kedua waktu sidin lahir apa yang terjadi, tahun ketiga waktu sidin lahir apa yang terjadi, sampai apa yang terjadi, baru sampai dari 41 baru diceritakan bagaimana perjalanan kenabian Rasulullah SAW sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Adapun bagian yang pertama, nasabuh syarif, siapa sih Rasulullah SAW? Huwa Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan ila Ismail ibni Khalil Ibrahim alaihi assalam. Yang mana nasab Rasulullah SAW itu bersambung sampai Nabi Ismail alaihi salam. Yang mana Nabi Ismail itu abah sidin Nabi Ibrahim. Nah, jadi kita harus tahu. Dan seberataan nasab Nabi itu kadada yang bubuhannya tuh ahli berhala, penyembah berhala nih. Karena syaratnya Nabi, abah-abahnya sampai berdatuan sidin itu harus ahli tauhid, penyembah Allah Subhanahu wa taala. Oh, Sayyidina Ibrahim kayak bejar. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Sayyidina Ibrahim abah sidin itu nyembah berhala. Itu lain abah, paman. Karena di dalam bahasa Arab paman pi abah. Bahasanya nih, paman itu abah. Jadi ada yang pada abah aja. Abah meninggal nih, ada paman. Karena di dalam hadisnya Rasulullah bahwasanya barang siapa awakamakal mafhum, barang siapa yang meninggal mamanya, maka yang menggaduh, maka yang semisal dengan mamanya bibinya. Seperti itu paman abah kadada paman jadikan abah. Nah, amun Sayyidina Ibrahim sidin itu bisi abah yang dikatakan di dalam Al-Quran maksudnya lain abah sidin, paman sidin. Karena paman sidin situ menyembah berhala. Nah, amun abahnya Nabi Ibrahim kada bakalan menyembah berhala. Karena apabila menyembah berhala maka kada termasuk menjadi orang yang kada ada syarat untuk menjadi nabi dan rasul. Nah, itu dari segi nasab. Wiladatuhu, dan adapun masalah kelahirannya Rasulullah SAW. Walida sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin. Dilahirkannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Fi syahri Rabiul Awal, di dalam bulan
Rabiul Awal. Jadi Senin pada Rabiul Awal. Min amil fil, pada bulan atau pada tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Kenapa pada tahun 500 Masehi sekian? Karena biasanya dari kebiasaan orang Arab tuh buatnya kadang menghitung masalah tahun. Apabila ada anak lahir tahun ini, dilihati, oh tahun ini kejadian paling besar apa? Oh kejadian waktu Nabi lahir, Nabi kejadian paling besar perang gajah. Imbah perang gajah ada lawas lahir Nabi, makanya dinamakan tahun gajah. Nah itu, jadi jangan lahirnya Rasulullah tuh tahun gajah. Tahun gajah jar. Kan biasanya kita ada hitungannya loh, tahun buaya, bulan buaya kan tahun buaya tuh. Nah, ada yang buaya, iwak, ular, lain kayak itu maksudnya. Sangka ulun bahari itu waktu belajar tuh itu maksudnya ulun cari gajah kadada. Maksudnya gajah apa nih? Oh ternyata gajah tuh karena kebiasaan Arab, namun ada di dalam bulan di tahun itu kejadian yang sangat penting, makanya dinamakan tahun gajah. Kayak Rasulullah juga, Sidin dinamakan ada ya hari tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena dua orang yang dicintai Rasulullah meninggal, makanya dinamakan tahun kesedihan. Nah itu dari segi namanya. Qila thani wa qila thamin wa qila tasi' wa qila thani ashar wa hadha huwa al-mashhur 'inda al-jumhur. Rasulullah lahir hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Tanggal berapa gerang ya? Ada yang madahkan tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 2. Ada yang madahkan tanggal 8. Ada yang madahkan tanggal 9. Ada yang madahkan tanggal 12. Dan 12 ini masyhur. Masyhur itu sudah kenal kita bahwa tanggal 12. Akan tetapi mu'tamad indah li sirah, mu'tamad itu pendapat paling kuat. Semalam tulun betakun lawan Haib Alwi jolon Sidin tu lahir tanggal berapa yang apa mu'tamadnya? Jar Sidin tanggal 7 ya Sidin. Yang mu'tamad tanggal 7. Ada jolon betakun waktu di Hadramaut. Di Hadramaut tu waktu di Darul Mustafa amun kada salah tanggal 9 itu mengadakan acara Maulid di Musalah Sidin nih, Musalah Ibnu Umar tanggal 9. Itu mu'tamadnya. Akan tetapi yang masyhur, yang terkenal di kalangan kita tanggal 12 Rabiul Awal. Nah. Walam tajid ummuhu bihamlihi thiqalan wala wahman. Dan mamanya Rasulullah pada melahirkan atau mengandung Rasulullah, Sidin kada merasakan di dalam kandungan tuh kayak berat, kadada. Kayak kita kan berat parut kuitan ya. Kamu kita kada merasakan lah, yang binian yang merasakan. Rasulullah mama Sidin tuh kada merasa berat, kayak kada ada parut. Kayaknya kada ada parut, kayak kada hamil nih, kada parut tidak pulang. Wala wahaman. Dan Sidin juga kada merasakan mengidam kada ada. Kita biasa bini mengidam ini. Mama Sidin kada ada mengidam. Biasa Pak. Wa dzakara ba'duhum annaha wajadat thiqalan fil ibtida'il uluk wa khifatan 'inda istimraril hamli. Dan dikatakan juga bahwasanya ada yang madahkan amun mu'tamad sebenarnya madahkan namanya Nabi itu dari awal hamil sampai melahirkan kada merasakan berat, kada merasakan ngidam. Nah, amun kita kuitan kita ada, bini kita kada juga kada kayak itu. Akan tetapi jar sebagian ulama ahli syarah mengatakan ada aja cuman di permulaan hamil kayak barat, cuman imbah batarusan dengan liyakuna fi dzalika kharijan 'anil 'adah. Kenapa hal demikian itu? Karena supaya Rasulullah ini lahirnya berbeda dari yang lain. Amun sama kayak kita juga berarti sama aja. Sedangkan Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya beliau adalah sebaik-baiknya ciptaan, sesempurna-sempurnanya ciptaan Rasulullah. Amun sama kayak kita kada sempurna namanya.
Itu perbedaan antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida makhtunan masruran, dan Rasulullah dilahirkan sudah bersunat. Wa masruran, dan beliau juga dilahirkan sudah terpotong tali pusar sidin. Kita semalam mendengar Lon Hai Palwi Jarsidin, kenapa Rasulullah tuh lahir sudah bersunat, supaya orang lain kada kau melihat auratnya Rasulullah. Soalnya amun orang bersunat pasti terlihat auratnya lah, ada harapan ditutupi. Nah, Rasulullah tujuannya supaya ada orang yang kau melihatnya auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqbudatan asabi'u yadihi masyuran bis sababah kal musabbihi biha, dan Rasulullah waktu lahir sidin sudah bergenggam ke tangan sidin kayak ini, dan telunjuk sidin ke atas mengisyaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila anna jaddahu hatanahu sallallahu alaihi wasallam yaum sabi'. Cuman ada pendapat Jarh Alwi al-Maliki, karena sidin yang ngilang kitabnya. Jarsidin ada pendapat bahwasanya yang mengatakan Rasulullah itu bersunat nih. Cuman bersunat pada hari ke-7 disunat oleh kakek sidin. Jadi rancak kita mendengar Rasulullah kada disunat. Ada juga pendapat yang kayak fikih juga nih. Fikih itu kan pendapat ada yang membolehkan, ada yang kada, sama kayak sirah kayak itu juga. Berbeda pendapat tergantung pengalaman buahnya. Jar Muqaddimah Sidin di sini, Jar Hai Palwi, beliau mengatakan bahwasanya orang tuh mengarang kitab tuh ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung sebagaimana dia pengalaman beliau, banyak beliau, maklumat ilmu beliau. Nah, jadi dikatakan di situ oleh beliau, waqtalifa fi muddihi alhamli bihi. Fakila tis'atu ashhurin wa huwa masyhur, wakila sab'atun, wakila sittatun. Dan ada juga yang berbeda pendapat di dalam masalah masa kehamilannya mamanya Rasulullah. Ada yang kepada 9 bulan. Dan ini masyhur. Ada yang kepada 7 bulan. Ada yang kepada 6 bulan. Jadi berbeda pendapat situ. Cuman yang terkenal, yang masyhur di kalangan ulama, di kalangan kita, bahwasanya mamanya Rasulullah itu melahirkan waktu hamil 9 bulan. Dan sidin lahir tuh kadang lewat jalan biasanya, lewat bawah parut kayak orang diseser tuh, kayak orang seser. Lewat situ Rasulullah keluar. Karena amun lewat bawah kada pantas bagi Rasulullah. Makanya dan dikatakan juga para ulama bahwasanya Rasulullah itu lahirnya dari bawah parut, bawah pusar, kayak orang seser nih. Wa yaumul itsnaini yaumul mubarak, yang mana pada hari Senin, alhamdulillah kita hari Senin. Hari Senin itu ada hari yang penuh berkah. Faqad jaa indal Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin. Dikatakan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya berkata Ibnu Abbas, dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Waslum biya yaumul itsnin wa tufiya yaumul itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumul itsnin. Yang mana pada hari Senin ini berkah. Lahirnya Rasulullah hari Senin, meninggal hari Senin juga Senin. Hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin. Wa rafa'al hajar aswad yaumul itsnin. Dan sidin mengangkat hajar aswad pada hari Senin. Dan bahkan Sayyidah Fatimah lahir hari Senin. Sayyidah Fatimah itu lahir imbah Rasulullah mengangkat hajar aswad, bulik ke rumah sidin sudah ada Sayyidah Fatimah. Itu masalah kemuliaan yang hari Senin. Walailatul maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaibu agaraib. Dan padapun hari pada malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, terjadi perkara-perkara yang sangat mengherankan. Faminha inkisa intikasu katsirin minal asnam
liwujuhiha usukutuha min amakiniha. Pada malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, banyak berhara-berhara yang pecah guguran. Padahal kan ada apa-apa, guguran beratan, gugur, pecah kayak tidak. Lain pecah aja, bahkan gugur-guguran yang asalnya di Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala, gugur tanpa angin. Itu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa minha zuhurun nur ma'ahu hatta adaa lahu qusur syamhina walida. Dan bahkan bukan sampai situ aja, ada cahaya keluar dari Ka'bah karena Rasulullah dilahirkan waktu itu dalam Ka'bah. Rasulullah dilahirkan dalam Ka'bah. Waktu Rasulullah lahir ada cahaya sampai ke langit. Yang mana gara-gara cahaya ini kerajaan yang ada di Syam itu kelihatan dari Mekah. Padahal amun pakai unta dari Mekah ke Mekah ke Syam itu 2 bulan perjalanan pakai unta. Itu kelihatan pian. Saking terangnya, menunjukkan terangnya cahaya itu. Kemudian ditanyakan, apa maksud dari terang cahaya ini? Fadilahnya apa? Menunjukkan bahwasanya hijrahnya, ada hijrah Rasulullah SAW ke Syam, dan menunjukkan juga bahwasanya orang yang terkena cahaya kelahirannya Rasulullah SAW itu orang-orang yang menerima hidayah dari Rasulullah SAW. Makanya ke Syam, kadadak lain ke Syam ya cahaya itu. Wa minha ittirabu iwanul kisra wa suqutu syurufat wal khumud nari faris wa lam tahmud qabla dhalika bi alfi amin wa ghadat buhairat sawah. Dan bahkan atas kejadian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhala-berhala atau keagungan-keagungan yang ada di kota Faris itu gugur bertahan. Dan bahkan ada di Faris itu ada api yang menyala terus. Amun kita di Tanjung itu adalah Tugu Obor, ya lah. Sampai nyala, masih nyala sampai itu. Mati gak sudah? Hah? Ulun masih nyala lah, masih nyala lah. Jarsidin masih nyala. Dan itu api yang ada di Paris itu 1000 tahun kan pernah mati. Hujan kayak apa ya kapan mati. Cuman pada hari lahirnya Rasulullah mati api tadi. Kada ada angin, kada ada hujan, tiba-tiba mati nih. Jadi bingung. Sampai-sampai orang yang raja ini bingung kenapa terjadi ini jadinya. Dicari tahunya. Apa yang terjadi pada malam itu? Dikirimnya orang-orang. Dan ini melihat bahwasanya cahaya itu dari kota Mekah, dari kota Mekah. Maka dikirim surat kepada orang yang di kota Mekah. Jarsidin, kepada orang yang menerima suratku, kepada orang yang menerima suratku. Kada dipadahi situ gasan siapa kada. Yang orang yang menerima suratku, tolong berikan jawaban atas apa yang ku inginkan jadinya. Bingung orang yang menerima suratnya. Apa aja surat kayak ini? Alamat kadada, isinya kadada, isinya tolong berikan jawaban apa yang aku inginkan. Akhirnya ada orang alim di situ. Dapat surat tadi, oh maksudnya aku nih Jasidin. Maksudnya aku. Tulaknya ke Paris. Tulak ke Paris, sampai Paris ada apa aja? Apa yang hendak takwakan aja? Apa yang terjadi pada malam ini dan ini aja. Ya rajanya tadi tuh. Kada kau jawabnya. Aku kada ada jawaban jarnya. Nah, amun orang bahari itu, orang Arab tuh amun kada tahu kada menjawab. Nah, makanya kan nih, amun ada soal kada tahu PR dulu. Soalnya dari kebiasaan orang Hadramaut atau ulama-ulama kita bahari, amun kada tahu atau ragu kada dijawab dulu. Kecuali esoknya dijawab supaya tambah tahqiq atau tambah kuat jawaban dan tersusun juga kamu asal jawab bingung juga kan. Dan waktu itu ini ada takune apa yang terjadi pada malam ini dan ini jadi aku kada tahu jadi amun kayak itu cuman amun kayak itu dah tulak pergi amjar amun kada tahu jawabannya
Jar orang tadi itu yang datang dari Jazirah Arab tadi, cuman aku tahu ada orang yang lebih alim dariku, yang mana ini pasti tahu jawaban yang ikan mata kunakan. Itu tunjukkan aku jarnya. Pulak. Orang yang tadi tuh, yang jarnya tahu tadi tuh, apa yang terjadi pada malam tuh sudah Tuhan. Kada kau bergerak, kada kau pandir. Pas datang raja tadi tuh betakun masalah ada malam yang itu tuh, langsung kau pandir bahwasanya pada malam itu ada kejadian ini, bahwasanya dari kota Mekah ada seorang nabi atau rasul yang dilahirkan, atau kamakal atau bimafhum. Nah, itu dari segi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dikatakan juga banyak kejadian-kejadian yang terjadi di masa lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tahu di malam atau di hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diringankan adab sebab senangnya dengan hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bebaskan budak pada hari Senin, selamat dari atau diringankan dari siksa api neraka. Dan dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Lahab sidinjar Abu Lahab pada hari Senin keluar air dari sela-sela jari siding, dan ada yang mengatakan dari jempol sidin dari Abu Lahab, sehingga ini pada waktu hari Senin kau minum di neraka jahanam. Pada waktu itu orang-orang minum nanah beratan, hari lain minum nanah, dan dibari banyu yang keluar daripada jempol Abu Lahab. Itu kemuliaan berbahagia atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Ustaz Hasbi, waktunya 30 menit ya, pertanyaan 15 menit. Karena imtisalul amar, menjunjung tinggi perintah sidin, sudah gitu Allah. Nah, Ustaz. Ngajar sidin, barang siapa hendak bertanya ajar sidin, entah itu di dalam materi atau di luar materi, dipersilahkan. Amun ngalih bepandir, jar. Amun ngalih menyampaikan atau supan misalkan ya pertanyaannya supan, kawa ditulis. Amun ditulis nyaman lagi. Amun belum pina kada tahu jawabannya, kena aja dulu kadon bacakan. Jadi misalkan di sedikit amun ada pertanyaan, entah itu di luar materi atau dalam materi, dipersilahkan. Amun kada ada jar sedin, kita tutup. Ada pertanyaan kah? Sudah Allah. Betakon dia sedin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita sholat kan ada yang ucapan kita kan ada yang sir, ada yang jahar. Nah, sebagusnya supaya kita sholat kita tuh terima, tolong dibedakan contohnya nang kayak apa, nang suaranya nang pas untuk nang bisa diterima antara sir atau jaharnya itu nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini masalah pembahasan fikih lah. Nah, maksudnya sir dan jahar ini ada dua. Ada benyaring, ada bagamat. Ada juga benyaring untuk diri sendiri, bagamat atas diri sendiri. Nah, masalah sir dan jahar dulu dari segi umum. Disunnahkan kita apabila sembahyang nahariyah, sembahyang pada waktu siang hari itu bagamat. Pada waktu malam hari disunahkan benyaring. Sembahyang apa aja? Sunatkah? Wajibkah? Tahajudkah? Sembahyang hajatkah? Pada malam nih sunahnya benyaring. Cuman dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, kadangnya tulen kitabnya, lain kitab I'anatul Talibin, dikatakan di dalam kitab itu
Yang benyaring itu ya sidin pada malam hari nih, masalah pada malam hari atau masalah pada lain malam hari, disunnahkan bagi sholat berjamaah, dan berjamaah itu disyariatkan, dianjurkan. Kayak sembahyang tarawih dianjurkan berjamaah, sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, sembahyang sunnah disunnahkan juga berjamaah. Cuman waktu urun belajar di Hadramaut, selama sembahyang itu siang hari maka sir begimit. Amun pada malam hari benyaring, kecuali sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, dan sembahyang Jumat. Nah, atau misalkan, atau mungkin juga pertanyaan pian ini masalah benyaring kita nih, bacaan kita nih kayak apa? Nah, kan diwajibkan bagi orang membaca Al-Fatihah atau membaca rukun qauli di dalam sembahyang, di dalam fikihnya. Rukun masalah ucapan kayak takbir, Al-Fatihah, tasyahud, salatu ala nabi, lon salam, 5. Nah, itu disunnahkan, diwajibkan orangnya mendengar. Mendengarnya apa? Apakah kita harus mendengar itu atau apa? Dalam artian sekiranya kita nih membaca Bismillahirrahmanirrahim, telinga kita ini mendengar kada? Abang mendengar cukup dah tuh. Mendengar cukup. Oh ada jar di rumah bedangdutan jar. Amun aku kada benyaring lagi, kada mendengar. Kada. Sekiranya dalam keadaan tenang, kita coba nih misalkan ada malam jam 12 malam sunyi, kita ucapkan alhamdulillah kayak Pak nyaringnya kita baca nih misalkan alhamdulillahirobbilalamin. Mendengar telinga kita sampai situ dah nyaringnya. Kada harus dihiga belanggutan jar, borkesan jar. Aku kada mendengar, atau misalkan dihiga ada bacaan nyaring, amun aku kada nyaring kada mendengar bacaanku. Ada harus kayak itu. Yang penting di dalam keadaan biasa, dalam keadaan tenang, kita membaca Al-Fatihah atau rukun yang 5 tadi itu sekiranya kita mendengar. Nah itu kewajiban. Amun benyaring bahaya. Kalau pina gara-gara kita benyaring, kawan yang dihiga kita kada fokus membaca. Malah karena termasuk dari menyakiti atau memberikan azab kepada orang yang muslim yang lain yang dihiga kita, mengganggu sembahyangnya. Mungkin itu kalau lah. Ya. Amun kada kedengaran malu, itu kada bepander namanya. Itu bukmat kumit. Begarak muntung ya. Itu amun begarak muntung pasti kada kedengaran. Cuman amun kita bepander sedikit ya. Kita cobai pada jam 12 malam waktu hari tenang pasti kedengaran. Walaupun misalkan kita lagi sembahyang nih, aku membaca ada kedengaran apa nih jar. Cuman waktu malam hari kedengaran waktu tenang, cukup dah tuh. Cukup dah. Karena waktu yang ibaratnya atau dobitnya tuh waktu yang tenang tadi. Ada pertanyaan lagi kah? Amun sudah kita tutup. Mudah-mudahan dan kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan majelis ini istiqamah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam menuntut mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ini, dalam kita mendengarkan apa-apa yang dikatakan oleh muallif kitab, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufiknya kepada kita, dan dikumpulkannya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafun salih. Al-Fatihah.